Random game, random game, game start. 아파트 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 Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nisrina Alipiagatan di Poki Podcast Kimia. Dalam kimia ada materi turunan senyawa alkana. Dalam turunan senyawa alkana juga ada materi tentang eter. Apa sih eter itu? Nah, untuk memperjelas materi tentang eter, mari kita undang bintang tamu sekarang. Kita sudah kedatangan bintang tamu nih. Sebelum itu, mari kita tanya namanya. Perkenalkan, nama saya Nur Al-Hasanah. Dan saya Saumi Islam Humaira. Nah, kakak-kakak ini akan menjelaskan tentang materi eter di dalam senyawa turunan alkana. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa itu eter dan apa bedanya dengan senyawa organik lainnya? Oke, jadi eter adalah senyawa organik yang mengandung atom oksigen yang dihubungkan dengan dua gugus alkil atau aril. Nah, jadi perbedaan atom eter dengan atom organik yang lainnya itu contohnya perbedaannya dengan alkohol, yang dimana alkohol itu memiliki gugus fungsinya itu hidroksil OH-. Dan misalnya dengan gugus atom yang lainnya itu seperti gugus karbonil yang terdapat pada aldehida. Dan perbedaannya itu yang terdapat pada titik didih. Titik didihnya itu eter cenderung memiliki titik didih yang stabil dan dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Hal ini karena eter tidak membentuk ikatan hidrogen yang kuat seperti pada alkohol. Selanjutnya itu perbedaannya itu terdapat pada reaksi kimianya. Eter itu biasanya lebih stabil dan kurang reaktif dibanding dengan alkohol atau asam karboksilat. Mereka itu tidak mudah untuk mengalami reaksi hidrolisis, meskipun dapat bereaksi dalam kondisi tertentu seperti dengan asam kuat atau radikal bebas. Wah, ternyata cukup rumit juga ya pembahasan kali ini. Nah, untuk memperjelas tersebut, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Apa saja penggunaan umum eter dalam industri ini, Kak? Jadi ada 3 penggunaan umum eter dalam hal industri. Yang pertama yaitu digunakan sebagai pelarut karena sifatnya yang nonpolar dan kemampuannya melarutkan banyak senyawa organik. Dan yang kedua ada digunakan sebagai anestesi umum dalam prosedur medis meskipun penggunaannya kini telah berkurang. Dan yang terakhir ada eter MTBE yang digunakan sebagai aditif bahan bakar untuk meningkatkan angka oktan dan mengurangi emisi. Cukup sulit juga ya teman-teman untuk dimengerti. Tapi kita harus mengerti agar gak dimarahin sama guru ya kalau di kelas. Nah, pertanyaan nomor 3, apa peran eter dalam sistem biologis? Nah, sedangkan peran eter dalam sistem biologis itu, eter dapat ditemukan dalam bentuk senyawa lipida yang disebut lipida eter yang memiliki peran struktural dan fungsional dalam membran sel, terutama dalam organisme tertentu seperti Archaea. Lipida ini memberikan stabilitas membran dalam kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau lingkungan asam. Terus, bagaimana eter dibandingkan dengan alkohol dalam hal ratikualitas? Jadi eter umumnya kurang reaktif dibandingkan alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan asam, basa, dan agen oksidasi dengan lebih mudah karena adanya gugus hidroksi yang polar. Sementara itu, ikatannya yaitu COC dalam eter lebih stabil sehingga eter jarang mengalami reaksi substitusi atau eliminasi tanpa adanya katalisasi yang kuat atau kondisi khusus. Nomor 5, apa dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan eter nih dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Jadi dampak lingkungannya itu dari produksi dan penggunaan eter. Produksi dan penggunaan eter seperti MTBE atau MTBE itu bisa disebut dengan metil tersier batil eter.
itu tuh sebagai aditif bahan bakar dalam bensin untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi polusi. Jadi, produksi dan penggunaan seperti MTBE tadi itu dapat menyebabkan kontaminasi air tanah jika terjadi kebocoran dari tangki penyimpanan bahan bakarnya, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Oke, dapatkah nih kakak-kakak menjelaskan bagaimana ether dapat bertindak sebagai pelarut dalam reaksi organik? Jadi, ether bertindak sebagai pelarut yang sangat baik dalam reaksi organik karena sifatnya yang nonpolar dan ketidakaktifannya. Mereka dapat melarutkan senyawa organik yang tidak dapat larut dalam pelarut polar. Ether seperti dietil. Ether juga dapat menstabilkan melalui pembentukan kompleks koordinasi lemah dengan logam tersebut. Nih, pertanyaan nomor 7, Kak. Apa saja contoh ether yang terjadi secara alami? Nah, untuk contoh ether yang terjadi secara alami itu, contohnya itu yang terjadi secara alami termasuk senyawa seperti anetol atau yang ditemukan dalam adas manis dan safrol yang ditemukan dalam sassafras. Contohnya itu seperti beberapa lipida ether juga hadir dalam jaringan makhluk hidup, terutama pada organisme laut tertentu dan archaea. Ternyata banyak juga ya guys di kehidupan sehari-hari kita ether itu, tapi kita belum menyadarinya ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan nomor 8, aturan penamaan IUPAC untuk ether sendiri. Berdasarkan IUPAC, penamaan alkoksi alkana secara umum dilakukan dengan menuliskan nama gugus alkoksi dan alkananya. Jika kita kembali ke rumus umumnya, yaitu ROR, yang terdapat dua gugus alkil yang masing-masingnya itu terikat dengan oksigen atau gugus fungsi O. Jadi salah satu gugus alkilnya ini berperan sebagai gugus alkoksi dengan atom karbonnya yang terpendek. Sedangkan gugus alkil lainnya itu berperan sebagai gugus alkana dengan atom karbon yang terpanjang. Penamaan alkoksi alkana sama seperti dengan penamaan gugus alkana, hanya bedanya di gugus alkoksi itu ujungnya dirubah dengan oksi, bukan lagi ana, seperti pada gambar. Nah, untuk contoh yang pertama, ini ada senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jadi, jika diperhatikan, gugus yang terikat pada gugus fungsi O ini sama-sama CH3. Sehingga alkoksi dan alkananya ini sama-sama CH3. Jadi alkoksi ini diberi nama sebagai metoksi karena alkana dirubah ke alkoksi ini hanya merubah ujungnya saja. Jika di alkana ini ujungnya ana dan jika di alkoksi ujungnya adalah oksi. Sehingga alkoksinya pada rumus struktur senyawa ini yaitu metoksi dan untuk alkananya sendiri itu diberi nama metana. Sehingga senyawa berikut ini diberi nama dengan metoksi metana. Perhatikan contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jika kita perhatikan, gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O ini berbeda. Ada CH3, CH2, dan CH2, atau bisa disingkat dengan C3H7. Dalam hal ini, gugus alkil dengan rantai terpendek yaitu CH3 menjadikan sebagai gugus alkoksi dan gugus alkil dengan rantai yang terpanjang terdiri dari 3 atom karbon. Ini dijadikan sebagai gugus alkana. Nah, karena terdiri dari 3 atom karbon, jadi gugus alkana ini diberi nama dengan propana. Sedangkan gugus alkoksi dengan rantai terpendek ini diberi nama metoksi. Jadi, dalam hal ini ada dua kemungkinan untuk penomoran yang bisa kita lakukan, yaitu dari ujung kanan ke ujung kiri, atau dari ujung kiri ke ujung kanan. Jika kita penomoran dari kanan, maka gugus fungsi yaitu terikat pada atom karbon yang pertama.
Sedangkan jika penomoran kita lakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus fungsi ini akan diberi nomor ketiga, yaitu 1, 2, 3. Nah, supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi ini mendapat nomor yang terendah, maka penomoran yang kita lakukan ini dari ujung kanan ke ujung kiri, seperti ini. Nah, untuk penomoran ini, terlihat bahwa gugus fungsi terikat pada atom karbon yang pertama, sehingga untuk senyawa ini diberi nama 1-metoksipropana. Nah, ini adalah contoh yang terakhir atau yang ketiga. Jadi, rumus strukturnya ini sebagai berikut. Dengan gugus alkilnya adalah 1 dan 2. Yang pertama terdiri dari 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang kedua ini terdiri dari 2 atom karbon, 1 dan 2. Nah, maka gugus alkoksinya adalah yang ini, karena sebagai gugus yang lebih pendek atau rantai yang lebih pendek, yaitu CH2 dan CH3, yang diberi nama adalah etoksi. Dan untuk gugus alkil yang terdiri dari 5 atom karbon ini diberi nama dengan pentana, karena gugus alkana ini atau rantai ini adalah rantai yang terpanjang dan diberi nama sebagai pentana. Selanjutnya, untuk penomoran gugus alkana ini dilakukan dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, penomoran ini yang dilakukan dari ujung kiri ke ujung kanan ini karena agar gugus fungsi O ini mendapat atom karbon dengan nomor yang terkecil, yaitu 2. Dan kita bisa melihat di sini gugus fungsi O ini terikat pada atom karbon seperti tadi, yaitu yang kedua, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2-etoksipentana. Seperti itu. Jadi mungkin Kalian tidak pusing guys mendengarkan semua ini. Oke, tapi tidak apa-apa ya, untuk belajar kita memang harus berusaha dulu sepertinya. Oke, nomor 9, sifat fisika ether itu seperti apa, Kak? Sifat fisika ether itu ada jadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ether memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogenhersial, namun tidak sekuat alkohol. Dan adapun ether dengan rantai pendek seperti dimetil ether dan dietil ether dapat larut dalam air dalam jumlah terbatas. Namun semakin panjang rantai alkil, larutannya dalam air menurunkan karena bagian nonpolar lebih dominan. Jadi seperti itu. Aku punya kipas untuk otak tidak panas ya teman-teman. Oke, pertanyaan nomor 10, sifat kimia ether seperti apa? Sifat kimia ether. Yang pertama itu ada kestabilan ether terhadap oksidasi. Ether itu umumnya stabil terhadap oksidasi, tapi dalam kondisi tertentu, terutama ketika terpapar udara dan cahaya. Ether dapat teroksidasi secara perlahan menjadi peroksida. Dan produk oksidasi ini yang disebut dengan peroksida ether. Bisa sangat berbahaya karena mungkin mudah meledak. Oleh karena itu, penyimpanan ether itu biasanya dilakukan di tempat yang sejuk, gelap, dan sering kali ditambahkan agen antioksidan untuk mencegah pembentukan peroksida. Jadi, sifat kimia ether itu dari kestabilan ether terhadap oksidasinya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau proses pembuatan ether sendiri itu bagaimana, Kak? Jadi, prosesnya yang pertama, salah satu metode utama pembuatan ether adalah melalui dehidrasi alkohol. Yang kedua, melibatkan pemanasan alkohol dengan katalisasi asam kuat seperti asam sulfat pada suhu sekitar 140 derajat Celcius. 2 molekul alkohol akan bergabung dan kehilangan 1 molekul air menghasilkan ether. Yang terakhir, 2 molekul etanol dengan katalis asam sulfur akan menghasilkan dietil ether.
Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk proses pembuatan ether. Nah, dari tadi kita membahas ether, kalian tahu gak sih kegunaan ether dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Jangan sampai kita nggak tahu. Dari tadi cuma ngelongok doang nih nontonin video ini. Maka dari itu, pertanyaan terakhir akan menjelaskan semua materi dari awal sampai sekarang. Oke, jadi kegunaan ether dalam kehidupan sehari-hari itu, ether itu bisa dijadikan sebagai pelarut dalam reaksi organik. Biasanya itu digunakan itu di ethyl ether. Jadi di ether ini sering digunakan sebagai pelarut dalam reaksi organik karena sifatnya yang inert atau tidak mudah bereaksi. Tidak mudah bereaksinya itu tidak terhadap banyaknya reagen. Selanjutnya sifatnya yang polar tetapi tidak terlalu polar yang membuatnya cocok untuk melarutkan berbagai senyawa organik tanpa ikut bereaksi. Dan di ethyl ether juga memiliki titik didih yang relatif rendah, sekitar 35 derajat Celcius, sehingga mudah diluapkan dan memudahkan pemisahan setelah reaksinya selesai. Wah, pusing juga ya ternyata teman-teman. Tapi untungnya pertanyaan ini sudah berakhir nih teman-teman. Nah, berarti untuk kesimpulannya, ether adalah senyawa organik yang terdiri dari dua gugus alkil atau aryl yang terhubung oleh atom oksigen. Ether digunakan sebagai pelarut dalam reaksi organik, bahan bakar aditif, dan pernah digunakan sebagai anestesi. Ether memiliki sifat sedikit polar, stabil terhadap oksidasi, namun dapat membentuk peroksida yang berbahaya. Sintetis ether biasanya digunakan melalui dehidrasi alkohol dengan katalis asam. Meskipun berguna, produksi dan penggunaan ether harus hati-hati untuk mencegah dampak lingkungan seperti pencemaran polusi dan udara. Nah, selesai juga sampai akhir acara ini ya teman-teman. Terima kasih dulu kepada kakak-kakak yang sudah menjelaskan apa